Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aina tadhabun al-ayah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya kita masih bisa bertemu walau di dunia maya. Pemirsa, kalau kita pergi ke terminal, kita akan melihat bus. Demikian halnya ketika kita nongkrong di pinggir jalan, baik jalur provinsi ataupun jalur nasional, kita akan melihat bus, elep, dan lain sebagainya. Nah, di depan bus atau di belakangnya itu suka ada trayek, di mana pada trayek tersebut disebutkan Jakarta Bandung PP, atau misalnya Bandung Surabaya PP. PP suka kita panjangkan dengan istilah pulang pergi. Nah, pulang pergi yang sering nempel bahkan menjadi identitas angkutan umum itu memunculkan pertanyaan, kenapa tidak pergi pulang? Kita lebih menggunakan istilah pulang pergi. Pemirsa, jika kita mencoba merenungkan fakta tersebut, mungkin ada satu jawaban. Kenapa tidak pergi dulu tetapi pulang lebih diawalkan? Karena pada kenyataannya, pada pulang itu orang cenderung lupa. Berbeda ketika orang ingin berangkat. Biasanya ketika ingin berangkat, ingin pergi, orang siap-siap dan lain sebagainya. Tetapi ketika pulang, kadang-kadang ia lupa. Atau bahkan ia menunda-nunda kepulangannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakta ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia itu suka lupa pulang. Kalau suka lupa pulang, maka tentu akan ada pertanyaan lain. Tidak mungkin ada pulang kalau tidak ada keberangkatan. Adanya keberangkatan berarti adanya titik awal. Tidak mungkin ada akhir kalau tidak ada awal. Tidak mungkin ada pulang kalau tidak pernah pergi. Pergi menjadi titik berangkat, pulang menjadi titik kembali. Nah, ketika manusia diberangkatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berangkat dari alam keabadian menuju alam dunia. Terkadang orang lupa, pada gilirannya ia akan pulang kembali karena ia pergi. Sekali lagi, tidak mungkin ada pulang kalau tidak pernah pergi. Karena kita pergi ke dunia ini, resikonya pulang walaupun tidak kita inginkan, pasti akan dipaksa oleh Ijrail. Itulah yang dalam bahasa agama disebutkan karihan autoan. Ada orang yang pulang dalam keadaan sukarela, ada orang yang pulang dalam keadaan terpaksa. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah kita mau memilih pulang dalam keadaan terpaksa atau pulang dalam keadaan ridho? Sebagai ilustrasi, saat kita masih kecil, ketika di SD, kita main. Yang namanya main pasti berbatas waktu. Yang namanya main pasti harus pulang. Yang namanya main pasti ada aturan. Nah, ketika kita
main. Berarti titik awal kita adalah rumah. Di tempat permainan itu ada aturan. Dan permainan itu pasti berbatas waktu. Kalau berbatas waktunya terkait dengan aturan main, bahwa waktunya seperti main bola 90 menit. Tetapi ada juga berbatas waktunya karena maghrib sudah tiba. Walaupun kita masih betah pada saat masih kecil, main di lapang lebih dari 90 menit, tetapi kalau sudah azan berkumandang, azan maghrib, ridho ataupun tidak ridho, akhirnya kita pulang. Kalau kita tetap bermain, tiba-tiba orang tua kita datang, memaksa anak itu untuk pulang kembali. Nah, seperti itulah kehidupan di alam dunia ini. Kita di dunia ini bermain. Ketika bermain, pasti ada aturan main. Ketika kita bermain kemudian masih betah dan lain sebagainya, kalau sudah waktunya tiba, walaupun kita masih meronta-ronta ingin terus bermain di dunia ini, pada gilirannya kita harus pulang dalam keadaan terpaksa. Nah, karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus pulang dalam keadaan ridho. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan pasrah, kecuali dalam keadaan ridho. Nah, keridoan inilah yang seharusnya kita pertanyakan di bulan Ramadan ini. Apakah kita akan menjadi manusia-manusia yang ridho saat Allah menjemput melalui malaikat Israil, ataukah kita termasuk orang yang belum siap sehingga kita meronta-ronta padahal waktunya sudah tiba? Nah, sekali lagi, ridho tidak ridho itu kembali kepada diri kita. Oleh karenanya pula, kalau kita coba cermati pada kenyataan bahwa salah satu ibadah yang mana ibadah itu menggunakan pertanda bulan, dan bulan dihitung tiap hari, itu hanya bulan Ramadan. Sholat pertandanya matahari. Puasa dan haji pertandanya bulan. Tapi kalau haji tidak tiap hari dihitung. Beda dengan Ramadan. Sejak memasuki tanggal 1 sampai akhir itu dihitung. Yang kedua yang perlu kita renungkan, yang namanya bulan menampakkan diri itu tidak sama. Setiap hari berubah, setiap hari bergeser. Berbeda dengan matahari. Matahari itu setiap hari menampakkan diri dalam bentuk yang sama. Bulan pada awalnya sangat kecil yang kita kenal dengan istilah hilal. Hilal itu kemudian bergerak menjadi kecil, membesar menjadi bulan sabit, kemudian menjadi bulan setengah, menjadi bulan purnama, dan bulan purnama itu hanya 3 hari saja, 13, 14, 15. Sesampainya di puncak, di angka 15, ternyata bulan itu terus berubah. Bergeser, bukan membesar tetapi kembali mengecil. Mengecil hingga akhirnya sangat kecil dan akhirnya harus berganti dengan bulan lain. Seperti itulah perjalanan hidup manusia. Manusia itu pada awalnya sangat kecil, tidak terlihat, dokpan, kemudian kuah, kemudian dokpan. Ingat, setelah dokpan yang kedua itu pasti akan pulang. Sekali lagi, kita akan pulang. Pertanyaannya, apakah ridho atau terpaksa? Semua kembali kepada diri kita. Mari manfaatkan bulan Ramadan ini untuk merenungkan siapkah kita untuk pulang ke alam keabadian. Wabillahi taufik wal hidayah. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.